Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Gaisan Arosid dari kelas 10 MB Absen 1 ingin menceritakan tentang hal-hal yang saya lakukan pada libur 2 minggu kemarin, serta saya akan menceritakan cita-cita saya dan cara mewujudkannya di masa depan. Berikut simak videonya. Kegiatan yang saya lakukan selama liburan dalam hal positif. Pada hari Senin 22 Desember 2024, saya bangun lalu mandi dan sarapan. Setelah itu saya bermain HP. Tidak lama saya dipanggil bapak saya. Saya dimintai tolong oleh bapak saya untuk membongkar sepeda motor saya. Saya mulai dengan mencopoti baut-baut bodi motor, dilanjutkan dengan bapak saya yang membongkar pada bagian mesin. Selagi saya menunggu bapak saya membongkar mesin, saya disuruh bapak saya untuk mencopot roda depan dan mengganti kapas rem pada motor saya. Walau ada sedikit kendala, tetapi saya tetap bisa mengganti kapas rem saya tersebut. Setelah itu saya membantu bapak saya untuk membongkar mesin. Setelah motor berhasil dibongkar, saya diajak untuk ke bengkel Sombong Kalung untuk mencari atau membeli part motor yang rusak. Selagi menunggu, saya diajak untuk isi bensin. Setelah itu, saya pergi pulang. Saya membantu bapak saya untuk memasang mesin dan bodi motor saya. Keesokan harinya, saya membantu kakek saya memanen kacang. Pada hari Selasa, saya hanya membantu membawa dari sawah menuju rumah pada saat menjelang duhur dan setelah asar. Karena yang memanen kacang hanya kakek, nenek, dan saya, alhasil memanen kacang menghabiskan waktu 3 hari. Pada hari Rabu, saya membantu memanen kacang, walau sedikit sulit dan panas, tetap saya lakukan demi membantu kakek nenek. Pada hari ketiga, saya hanya membantu membawa dari sawah menuju rumah karena jumlah kacang yang belum dipanen sisa sedikit. Kegiatan negatif yang dilakukan selama liburan. Di sini saya akan menceritakan hal negatif yang saya lakukan pada saat liburan kemarin. Sholat banyak yang bolong, terutama sholat subuh, karena saya bangun kesiangan. Tetapi untuk sholat yang lain, saya tidak bolong. Selain sholat yang bolong, saya juga sering begadang. Saya begadang bersama teman-teman seperti bermain game, sekedar ngobrol, motoran mengelilingi Juma Bolos. Setelah itu tidur mulai dari jam 1 sampai jam 3 malam. Maka dari itu saya sering kesiangan karena begadang. Selain itu, saya juga masih suka tidak nurut orang tua dan masih menunda-nunda yang disuruh orang tua saya. Contohnya, saya yang disuruh membeli gas tetapi saya menunda-nunda karena sedang asik bermain HP. Setelah itu, saya tidak menerapkan makan makanan yang sehat seperti minuman manis dan makanan instan. Karena ibu sibuk dan yang memasak nenek kadang tidak cocok di lidah saya. Jadi saya lebih suka masak mie atau beli makanan di luar. Saat kumpul dengan teman, saya juga sering berkata kasar. Lalu saat saya bermain handphone, saya jadi lupa waktu seperti sholat yang tidak tepat waktu, dipanggil tidak. Dan cara mewujudkannya, saya memiliki cita-cita untuk bekerja di PT Pama yang berada di Kalimantan. Saya ingin bekerja di PT Pama karena gaji karyawan yang besar. Karena dengan gaji yang besar itu, saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan cara memberikan apa yang mereka mau, mengajak mereka jalan-jalan, berangkat umroh, dan lain-lain. Dengan cara masuk SMK dan memilih jurusan pembimbingan, selain mengasah skill, saya juga ingin melatih fisik dengan menjauhi rokok, minuman manis, dan rajin berolahraga. Setelah fisik saya jadi, saya juga perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat 5 waktu, berbanyak mengaji dan berdoa. Saya juga perlu bantuan orang tua, terutama ibu, karena doa ibu adalah doa yang paling manjur. Setelah melakukan belajar dengan giat, memperbaiki fisik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat restu orang tua, saya mencari lowongan untuk PT Pama. Setelah mendapat lowongan, saya akan seleksi dan siap mengikuti seluruh tes yang dibutuhkan agar dapat bekerja di PT Pama. Setelah itu saya menjalankan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jika saya tidak terterima di PT Pama, saya ingin bekerja di Jepang karena selain gajinya yang besar, budaya di Jepang juga unik. Tetapi jika ingin ke Jepang harus mempunyai banyak skill, disiplin yang tinggi, juga belajar bahasa dan budaya Jepang yang rumit. Cara mewujudkannya dengan ikut program pelatihan, dengan mengikuti seleksi di SMK. Jika saya lulus tes, maka saya akan mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang di PT JIK Jogja selama beberapa bulan. Jika saya dapat bekerja di Jepang dan sukses, saya akan pulang dengan gaji saya untuk membuka bengkel di rumah dan juga membagikan kedua orang tua saya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yang positif bisa ditiru, yang negatif jangan ditiru. Semoga cita-cita saya tadi bisa menjadi motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.